Iblis dan Adam pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa iblis yang masuk ke dalam api neraka sementara Adam masuk ke dalam surga? Adam masuk ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat beriringkan salam. Mari sama-sama untuk kita tetap terus memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, berawal dari sebuah sejarah yang pernah terjadi di antara dua makhluk yang berbeda, baik itu dari segi penciptaannya maupun dari segi karakter, di mana kedua makhluk ini sampai detik ini, bahkan nanti sampai hari kiamat, terus bertentangan, terus berseteru, dan tidak akan pernah untuk bertemu ataupun bersalaman. Terus bermusuhan sampai hari kiamat datang menjelang. Siapa mereka? Kalau bukan antara iblis dengan Nabi Adam alaihi salam. Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, di sini muncul satu pertanyaan di dalam hati kita. Dulu, bahkan telah terukir juga di dalam Al-Quran, kalau iblis dan Nabi Adam alaihi salam itu kan pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi kenapa kok iblis yang masuk ke dalam neraka sementara Nabi Adam masuk ke dalam surga? Jadi disinilah kita akan menjawab satu pertanyaan dari dua cabang jawaban yang akan kita temukan nantinya. Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, banyak kita yang mendengar bahwa ada yang mengatakan Allah tidak adil. Iblis kan diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Ya, jelas. Karena memang sama-sama kita tahu bahwa iblis adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu kita ingat, ketika iblis tahu bahwa Allah akan menciptakan satu makhluk yang nantinya dimuliakan oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah, maka pada saat itu iblis pun mulai merasa sombong. Sombong iblis. Dan di sini nanti kita akan menemukan jawabannya. Dan makhluk yang kedua setelah iblis adalah Nabi Adam alaihi salam, bangsa manusia. Mari kita lihat tentang jawaban dari pertanyaan yang sudah kita kemukakan. Iblis dan Adam itu kan sama-sama pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi kenapa iblis yang masuk ke dalam neraka sementara Adam yang masuk ke dalam surga? Jawaban ini dapat kita temukan di dalam Al-Quran
bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 12. Inilah yang dilakukan oleh iblis sehingga iblis dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qal ma mana'aka alla tasjud iz amartuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala itu bertanya kepada iblis, qal ma mana'aka alla tasjud iz amartuk. Apa yang menghalangimu untuk engkau bersujud kepada Adam, padahal aku telah menyuruhmu? Kan aku sudah memberikan perintah kepadamu agar engkau bersujud kepada Adam, tapi kenapa kau nggak mau? Apa yang menghalangimu? Kan aku sudah menyuruhmu untuk bersujud kepada Adam, tapi kamu itu menolak. Apa yang menyebabkan engkau seperti ini, wahai iblis? Qal ana khairum minhu. Iblis saat itu menjawab, ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah telah menciptakan aku dari api, sedangkan dia telah engkau ciptakan dari tanah. Aku yang lebih baik ya Allah, aku yang lebih mulia ya Allah, akulah yang selayaknya untuk dihormati atas kedudukan yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi di sini ternyata iblis merasa iri. Iblis memiliki hasad, dengki di dalam hatinya. Karena dia merasa bahwa dia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan Adam. Karena dia merasa bahwa api itu murni, api itu mulia, api itu bisa memberikan penerangan di tengah kegelapan. Sementara Adam yang hanya dibuat, diciptakan, dibentuk dari tanah, jadi dia merasa kalau Adam itu lebih hina. Dia merasa kalau Adam itu tidak perlu dihormati. Ana khairum minhu. Aku yang lebih baik dari dia ya Allah. Nah, teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Namun di sini ternyata bukan hanya sekedar ucapan yang disampaikan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia juga menyatakan secara perbuatan bahwa ia benar-benar menolak untuk bersujud kepada Adam. Secara fisik dia tidak mau menghormati Adam. Sama sekali dia membantah perintah Allah Subhanahu wa taala hanya dikarenakan ada setitik kesombongan yang diakibatkan karena iri dan dengki kepada Adam, di mana Adam diciptakan dari tanah yang mungkin menurut iblis tidak memiliki nilai sedikit pun. Ini yang menyebabkan iblis masuk ke dalam api neraka. Karena pada saat itu iblis menentang perintah Allah, iblis tidak mau menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan iblis saat itu tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketemu ya teman-teman ya jawaban kita yang pertama, kenapa iblis yang masuk ke dalam api neraka. Baru yang kedua, tapi kok bisa ya Adam yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pernah melanggar perintah Allah, yang saat itu sebenarnya diperintahkan jangan dekati pohon ini, tapi karena iblis menggodanya dengan menyebut buah yang dilarang oleh Allah untuk tidak didekati, itu disebut dengan khuldi kata iblis, ternyata dimakan oleh Adam.
Karena apa? Bujukan iblis bahwa khuldi adalah tanaman yang kekal, yang kalau engkau makan wahai Adam, engkau akan kekal abadi dan tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Masya Allah. Jadi ternyata iblis memberikan was-was, memberikan godaan kepada Adam, yang pada saat itu ternyata Adam alaihissalam memakan buah dari pohon yang telah dilarang untuk didekati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu memberikan larangan kepada Adam, jangan kamu dekati pohon itu. Tapi ternyata Nabi Adam terkecoh oleh iblis. Saat itu Nabi Adam memiliki dosa yang merasa benar-benar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ini juga diabadikan oleh Allah di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang saat itu Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya, yang karena mereka berdua telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berdua menyadari akan dosa dan kesalahannya. Mereka benar-benar sadar bahwa itu adalah merupakan perbuatan yang salah. Namun pada saat itu juga Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam taubatnya, Nabi Adam tidak pernah berhenti untuk mengucapkan doa-doa sebagai permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan ampunan kepada Adam. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Kami telah berbuat zalim ya Allah. Kami telah bermaksiat, telah melanggar perintah-Mu ya Allah. Ini adalah merupakan satu kezaliman yang telah kami lakukan ya Allah. Wa illam taghfir lana, jikalau Engkau tidak mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kami ini ya Allah, wa tarhamna, dan Engkau tidak menurunkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ya Allah, kami rugi sekali ya Allah kalau Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami. Kami rugi sekali ya Allah kalau Engkau tidak memberikan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Ini adalah merupakan doa yang penuh dengan rasa penyesalan yang teramat mendalam, yang terdapat di dalam hati Nabi Adam alaihissalam. Sehingga ketika Nabi Adam alaihissalam menyadari akan kesalahan dan dosa yang pernah ia lakukan bersama istrinya, saat itu doa-doa berupa pujian kepada Allah serta permohonan dari ampunan dan rahmat terus diucapkan oleh Adam sampai Allah benar-benar memberikan ampunan kepada Adam beserta istrinya. Maka disinilah yang menjadi sebab mengapa Adam pernah melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah melakukan dosa dan kesalahan karena telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata Allah berkehendak lain kalau Adam berhak untuk masuk ke dalam surga dikarenakan adanya penyesalan dari dosa-dosa dan kesalahannya tersebut serta adanya kalimat-kalimat permohonan ampunan-ampunan dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dan ini adalah bentuk dari taubat yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya tercinta. Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, dapat sudah
dua jawaban dari satu pertanyaan yang sudah kita kemukakan. Iblis dan Adam pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa iblis yang masuk ke dalam api neraka sementara Adam masuk ke dalam surga? Mudah-mudahan dapat kita fahami bersama, sehingga bagi kita sebagai anak cucu keturunan Adam yang penuh dengan dosa dan kesalahan, agar kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, terus memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang selama ini kita perbuat. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya tanpa hisab. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.